Rasa cukup namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menenangkan diri kita terlebih dahulu. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, layakkan kami untuk merenungkan firman-Mu dalam ketidaklayakan, ada keterbatasan, dosa, kesalahan yang kami lakukan. Hanya kasih dan kemurahan-Mu membuat kami masih ada di saat dan hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, bimbing kami merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita akan memperhatikan kitab
Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita dan kita bisa sama-sama memperhatikan pada tayangan yang ada di depan Bapak Ibu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Tentu yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu remaja muda yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam kesempatan ini kita akan memperhatikan bahwa ibadah adalah bagian dari hidup orang beragama, baik secara personal maupun secara komunal. Itulah agama. Ada 6 agama di Indonesia. Semuanya melakukan ritual keagamaannya. Nah, salah satu yang kita ketahui bahwa arti ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, yang pertama, ibadah adalah perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Lalu yang ketiga, ibadah adalah upacara yang berhubungan dengan agama.
Jadi memang kalau Bapak Ibu Saudara kita umat beragama itu beribadah, maka kita melaksanakan bakti kita terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Ibadah umat Kristiani adalah hari Minggu di gedung gereja. Lalu juga kita mendengarkan firman Allah untuk kita lakukan dengan segenap hati kita dan tindakan kita. Dan kita ikutin setiap ritual keagamaan kita, hari-hari raya gerejawi. Tetapi ada satu ritual dalam ibadah di agama Yahudi adalah mempersembahkan korban. Ada hewan yang dipersembahkan. Hewan yang dikorbankan itu syaratnya dia harus disembelih supaya dia mati, kemudian baru bisa dipersembahkan. Jadi yang dipersembahkan itu hewan yang sudah mati, bukan hewan yang masih hidup. Bisa dibilang hewan itu penting. Hewan yang sudah disembelih itu dan mati itu penting untuk sebuah persembahan korban. Nah, saat ini kita akan bicara tentang satu persembahan yang memang oleh penulis kitab Roma minta untuk kita lakukan. Apa yang kita mesti persembahkan? Ternyata dalam konsep persembahan itu merupakan bagian dari ibadah. Ya, yang tadi saya sudah katakan di awal. Tetapi ibadah yang seperti apa? Bicara tentang persembahan yang kita akan renungkan saat ini adalah ibadah sejati. Ibadah yang sebenarnya. Jadi ada ibadah sesuai ritual agama, seperti tadi mempersembahkan korban, itu juga bagian dari ibadah umat Yahudi dalam konteks bacaan kita juga. Banyak pemeluk agama Yahudi, termasuk juga Paulus sebelum menjadi Kristen. Namun ketika sekarang Paulus mengajak kita untuk memperhatikan satu sikap mempersembahkan sebagai bagian dari ibadah umat Kristiani, tapi adalah ini ibadah yang bukan ritual seperti di satu tempat begitu, tapi ibadah sebagai sikap hidup, dan inilah ibadah yang sejati. Ibadah sebagai ibadah sikap hidup. Ya, inilah persembahan yang kita harus tunjukkan, sehingga bukan lagi kita mempersembahkan hewan yang mati ataupun hewan apapun sebagai sebuah ritual. Ibadah sejati adalah, ini yang kita akan coba perhatikan, saya membantu dengan tayangan Bapak Ibu. Yang pertama dalam bacaan kita disebut ibadah yang sejati memang ada mempersembahkan, tetapi mempersembahkan yang hidup, tubuh, bukan lagi mempersembahkan hewan yang mati atau disembelih. Mempersembahkan tubuh yang hidup, tentu kita akhirnya tahu, bukan ini yang kita akan lakukan. Kita tunggu menjadi kerangka, atau ini, kita akhirnya meninggal dalam satu peristiwa, bukan kerangka manusia, kondisinya ataupun jasad yang diminta untuk dipersembahkan, tetapi ini adalah kita yang masih hidup. Ya, tubuh kita, tubuh Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara diminta untuk dipersembahkan. Apa yang ada pada kita, jadi itu prinsipnya, apa yang ada pada kita, kehidupan kita, gerak nafas yang sedang kita rasakan, itulah yang diminta untuk dipersembahkan. Yang kedua, ternyata kita yang hidup ini bukan sekedar, ya sudah saya mau, saya akan mempersembahkan hidup saya. Tetapi hidup kita harus seperti apa? Dalam surat Paulus kepada Roma, ternyata seorang yang hidup itu bukan asal hidup.
betul adalah apa adanya dirinya, tetapi dirinya yang seperti apa adalah pribadi yang kudus. Ya. Artinya saat kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, yang kita harus perhatikan adalah kita harus mau menjadi kudus. Kita mau mengkuduskan diri kita. Kalau dalam bahasa Ibrani, kadosi, kudus, itu adalah mengkhususkan. Kita akan mempersembahkan kepada Allah. Subjeknya adalah Allah, datang kepada Allah, menghampiri Allah, tetapi itu menjadi sebuah pilihan. Kita mengkhususkan, menyiapkan diri, bukan sambilan, bukan iseng, bukan sekenanya. Sama hal ini kalau saya boleh ajak kita sedikit berilustrasi tentang di masa pandemi COVID-19 ini, ibadah kan tak lagi di ruang kebaktian pada umumnya, masih terbatas menggunakan online sarana media sosial, YouTube misalkan. Ada yang berbeda antara menonton ibadah dengan ikut beribadah. Mungkin kalau yang menonton dia lihat dulu, nggak menarik acara ibadahnya, lalu dia scroll, dia lewatkan. Itu nggak mengkhususkan, itu selewat saja. Ya, saya juga membuka kesempatan semua untuk bisa merasakan itu ketika mungkin ada banyak di Facebook ya, siaran langsung ibadah yang dilakukan, termasuk juga saat ini KRT dari GKP Keramat. Ternyata kita seringkali, ya karena pas muncul kita lihat sedikit, nggak menarik dan kita nggak kenal dan kita nggak tahu siapa orangnya atau dari gereja mana itu yang kita lebih jauh nggak ngerti. Ya kita lewatkan saja kan, kita nggak mempersiapkan diri, kita nggak mengkhususkan diri. Ya, nah ternyata kalau kita bicara mempersembahkan hidup kita, hidup yang kudus, kita harus dengan sengaja mengkhususkan diri kita, mempersiapkan diri kita. Ya, saya bisa merasakan juga ketika ibadah hari Minggu secara online, bisa aja mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami, ya, ketika memang sudah jamnya ibadah, misalkan di GKP Keramat, sudah tahu itu jam 8, tetapi memang dia nggak mempersiapkan diri dengan baik, nggak mengkhususkan, sehingga sekenanya saja. Ya, dia masih di tempat tidur, dia masih santai-santai, sambil pegang bantal mungkin, rebahan, dan dia lihat siaran langsung ibadah dari gerejanya. Ya ini berbeda, memang sama-sama melihat dan mengikuti, tetapi ada yang dipersiapkan, ada yang tidak. Nah, kudus itu adalah pilihan. Sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang kita siapkan, dikhususkan kadosi. Dan Allah ingin kita itu mengkhususkan Allah, khusus untuk Dia, waktu untuk Dia, kesempatan untuk Dia, kita pilih untuk Dia. Ya, bukan sekenanya begitu. Itu. Maka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab sudah tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Allah itu selalu mengkhususkan semuanya buat kita. Makanya Dia memberkati kita. Ya, Dia memelihara kita. Dia mendengar doa kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Dia menuntun kita. Nggak selewat Allah mengerjakan sesuatu untuk kita. Tapi betul-betul. Maka dibilang, Tuhan ngerti pergumulan kita. Dia pernah merasakan kok secara khusus. Tuhan Yesus tahu bagaimana sedih, bagaimana menderita, bagaimana haus dan lapar. Nah, di poin ini tentu saja Paulus mengajak kita mempersembahkan hidup kita itu adalah hidup yang memang khusus buat Allah. Kadosi atau kudus ya, dikhususkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati selain adalah hidup kita yang kita persembahkan kepada Dia, bukan barang-barang, bukan materi, ya.
Allah nggak pernah minta uang Anda, nggak pernah meminta harta Anda, nggak pernah minta jabatan Anda untuk dipersembahkan dalam konteks ini, tetapi hidup Anda, di mana Anda berada, keseluruhan tugas tanggung jawab Anda, diri Anda lah sebagai subjek yang diminta Allah. Maka dari itu, ketika kita mempersembahkan semua yang Allah minta, hidup kita, secara khusus kita siap, nggak terpaksa, sungguh-sungguh memikirkan semuanya ya untuk itu, maka Allah ingin melihat bagaimana persembahan kita itu, yang hidup itu, ya, yang memang dikhususkan buat Allah itu sungguh-sungguh berkenan. Nah, kalau bicara berkenan, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya akui juga, saya juga merasa nggak berkenan. Nggak ada yang merasa pasti mantap, saya berkenan, saya layak, saya pasti diterima sama Allah. Benar bahwa Ia berjanji, siapa yang datang kepadaku, Ia tidak akan kutolak. Tapi kalau kita telisik diri kita, yang setiap saat, setiap detik itu syarat dengan kelemahan dan keterbatasan yang seringkali menyimpang, yang seringkali justru melawan kehendak-Nya, firman Tuhan yang kita sangkali, baik ucapan kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Itu sama dengan ketika kita tahu ada orang yang kita nilai nggak layak oleh karena sudah mengecewakan kita. Bikin sakit hati, bikin kecewa, dan kita marah. Pasti kita akan tolak dia. Malah kalau bisa kita usir. Kita nggak mau kenal, kita jauhi dia, dan bisa aja putus komunikasi, putus hubungan. Kita bisa menilai siapa teman yang berkenan, siapa teman yang nggak pantas buat kebersamaan kita. Kalau kita saja bisa sebegitunya menilai orang lain berkenan apa tidak, maka soal berkenan apa tidak itu hanya Allah yang bisa menilainya. Dan apakah dari diri kita berkenan? Tidak. Hanya Allah yang bisa mengatakan kita berkenan apa tidak. Untuk apa? Kenapa kita nggak bisa menilai diri kita, aku berkenan? Karena ketika menilai diri kita itu berkenan, seringkali lebih kepada kelebihan-kelebihan kita dari orang lain. Itu ada sebuah kesombongan. Ada sebuah sikap yang akhirnya kita merasa tinggi hati dan nggak rendah hati di hadapan Allah. Apakah dengan Anda punya jabatan, punya intelektual IQ yang bagus, lebih dari yang lain, punya harta melimpah, ya punya kehebatan, atau pribadi fisik yang oke, itu berkenan? Atau mungkin bisa saja Anda rajin berdoa, nggak pernah lupa, lalu juga Anda rajin memberikan persembahan secara ritual, peraturan keagamaan Anda lakukan. Apakah juga itu menjaminkan bahwa Anda berkenan? Kalau diri kita mungkin pengen berkenan, tapi apakah betul Allah berkenan sama kita? Kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, aku teh berkenan apa tidak? Berkenan dong. Ya, ketika poin ketiga ini, Paulus mengajak kita untuk ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang hidup kita itu berkenan. Hidup yang kita persembahkan itu hidup persembahan tubuh diri kita yang berkenan. Ya. Keseluruhan diri kita apa di Kolose 3 ayat 17 tadi? Perkataan atau perbuatan itu memang pantas dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Misalkan begini Bapak Ibu, untuk bisa menilai diri kita, apakah perbuatan kita ini berkenan apa tidak? Kalau menurut Kolose adalah
lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nggak ada penolakan dalam diri Anda, kalau Anda justru merasakan ucapan syukur di saat Anda mau mengatakan atau baru mengatakan sesuatu kepada orang lain, atau berbuat sesuatu, ya, maka itu berkenan. Ya, bukan saya untuk mendahului bahwa saya seperti Tuhan yang bisa menilai bahwa saya berkenan karena ini. Tapi memang dalam kitab Kolose dipertegas. Kita tahu kok, perkataan, pikiran, perbuatan kita itu, saat kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, pantas nggak itu? Ada suasana hati seperti apa? Kalau yang muncul rasa syukur, kita semakin bersuka cita, maka yang Anda pikirkan, perkatakan, lakukan dalam perbuatan, itu berkenan. Misalkan kalau kita bilang, sikap yang kuambil ini terhadap orang lain itu, kulakukan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Anda merasakan sesuatu yang gak layak, Anda gak suka cita, maka berarti memang yang Anda lakukan tidak berkenan. Ya mungkin ini terlalu memudahkan ya, tapi jujur Bapak Ibu, secara pribadi kita yang diberitahu oleh Roh Kudus, ketika kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus kulakukan ini, maka seketika kita bisa merasakan berkenan apa tidak. Itu sama dengan orang yang menyimpan kesalahan sesamanya. Lalu dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus ku simpan kesalahannya, tidak akan kumaafkan. Coba rasakan, apakah Anda bersyukur? Apakah Anda bersuka cita? Pasti tidak. Hambar, nggak ada syukur, nggak ada sukacita. Kenapa? Karena Allah meminta untuk kita nggak menyimpan kesalahan orang, tapi memaafkan kesalahan orang. Itu contoh, satu contoh saja, ya. Atau contoh lain, Tuhan, aku mau berbohong terhadap orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kulakukan ini. Seketika itu apakah Anda ada sukacita? Anda bersyukur? Pasti tidak. Anda akan merasa hambar. Mungkin orang lain nggak tahu kalau Anda berbohong. Tetapi Anda yang lebih tahu apakah tindakan berbohong itu memang membuat Anda berkenan atau tidak. Mari Bapak Ibu Saudara, memang untuk bagian ketiga saya sedikit lebih panjang. Sebab ternyata memang sejujurnya kalau kita melakukan semua perbuatan kita, atau yang kita mau pikirkan, atau yang kita mau rasakan, kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata jujur kita akan diingatkan berkenan tidak diri kita ini kepada Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus berbeda dengan dunia yang Paulus minta? Dalam ibadah-ibadah yang setiap agama juga lakukan, kita harus berbeda. Karena kita bukan ibadah yang sekedar ritual. Kita bukan sekedar orang yang menjalankan ritual agama kita. Dalam hal ini ibadah. Orang Yahudi adalah mempersembahkan kurban, ya, hewan, disembelih, mati, dan dibakar. Orang Kristen pun sama. Kita diminta mempersembahkan, tapi bukan persembahan berupa barang, hewan yang mati atau benda mati, tapi mempersembahkan diri kita, diri Anda. Kenapa? Karena itu bentuk ibadah sejati Anda dan saya kepada Allah. Jadi yang kita bawa datang kepada Allah itu adalah diri kita. Hidup kita. Betul, hidup kita yang terbatas, hidup kita yang banyak kelemahan. Kita yang sudah menyakitin orang, kita yang sudah bikin kecewa orang, salah-salah ngomong,
salah berpikir, miskomunikasi, bersikap yang tidak bagus. Semua yang ada pada kita, karena kita bukan orang yang sempurna. Tetapi kita diingatkan, jadilah berbeda. Karena dalam ibadah itu ada yang perlu kita persiapkan, kadosi yang kita khususkan. Kalau Kolose bilang, khususkanlah pikiran Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda. Saat Anda datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus menunjukkan sikap ibadah yang sejati? Nggak seperti umumnya, biasa seperti ritual keagamaan. Karena bisa aja saat ini ada banyak orang nggak datang ke gereja karena protokol kesehatan yang dibuat pemerintah. Karena usia, karena kondisi kesehatan yang berkurang. Kita nggak lagi datang ke gedung gereja. Apakah kemudian selama itu mau dibilang, oh kita nggak lagi beribadah? Atau mungkin ada orang yang karena merasa dia sesuai protokol kesehatan, dia sehat, dia kuat, dia masih muda, bisa datang ke gereja, lalu bilang, saya mah yang beribadah, yang di rumah nggak beribadah. Saya nggak akan menyinggung soal mana yang pas, apakah yang datang ke gereja atau yang cukup dengan tayangan online ya, yang kita ikuti. Tapi di saat kita ada, di saat ini, di depan layar, Bapak Ibu seperti saya saat ini juga, kita sedang diminta untuk menunjukkan sikap ibadah sejati kita. Dalam setiap gerak kita, dalam setiap napas kita, saat kita menatap, saat kita memandang, mengerjakan aktivitas, Tuhan minta hadirkan ibadah. Ibadah yang sejati, yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguhnya yang Allah minta. Sehingga nggak ada lagi orang yang mengatakan di saat dia ke gereja malu karena nggak bawa uang persembahan. Nggak ada lagi orang ketika ke gereja dia malu karena pakaiannya nggak bagus. Atau apapun yang bersifat lahiriah yang menjadi acuan layak apa tidaknya datang ibadah. Apalagi ketika yang karena usia lanjut, wah nggak pantas ibadah. Tidak. Semua kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara, diminta untuk melakukan ibadah yang sejati, yang sesungguhnya, yang memang itu ideal yang Tuhan kehendaki. Ini berarti apa? Oh ternyata ibadah yang sejati itu, yang betul-betul model ibadah yang sebenarnya itu sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Ya mungkin ada orang yang memperjuangkan, pokoknya saya kalau minggu itu mesti ibadah ke gereja. Ya, silakan, enggak apa-apa. Sesuatu yang menurut Anda baik, Anda perjuangkan, silakan. Maka kalau ini yang Tuhan minta, sesuatu yang baik, ibadah yang sebenarnya, sikap hidup beribadah yang sebenarnya, yang sejati itu, pasti kita mau memperjuangkan. Kenapa kita masih perjuangkan, saudara Bapak Ibu remaja muda? Karena memang gak gampang. Kan di Alkitab bilang kata Tuhan, kalau engkau sedang memberikan persembahan, kamu teringat saudaramu, ya, kesalahan, kamu pulang dulu, berdamai dulu, baru kembali lagi. Ya, susah. Lagi mau berdoa, dalam hening doa, kita teringat sesuatu dan kita menjadi kesal, marah, kecewa, begitu. Kita nggak kusuk lagi. Susah banget. Kita nggak bisa konsentrasi. Sama dengan begini, kita mau dengerin khotbah aja, kadang nggak tahan lama. Ya, kalau udah beberapa menit lewat 15 atau 20 udah mulai gelisah. Ya lepas dari gimana khotbahnya, tetapi kita mudah nggak fokus. Maka dalam ibadah yang diminta Tuhan ini pun seringkali kita bisa nggak fokus dan kita menyerah. Bukan soal sikap tubuh kita, tetapi saat perkataan kita tadi ya diminta tunjukkan perkataan yang benar.
Pikiran kita, tunjukkan pikiran yang benar. Sikap kita kepada sama kita, tunjukkan yang benar. Itu kadang kita nggak tahan. Kita nggak siap. Lawong masih kesal, kok suruh baikan. Itu contoh. Ya, jadi kalau dibilang-bilang jujur Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang siap itu untuk betul-betul kita mau ibadah sejati di depan Tuhan, di hadapan Tuhan dalam hidup kita, sampai kematian kita. Kita cuma bisa beribadah secara ritual saja. Formalitas di gedung, di tempat. Bahkan kalaupun online seperti ini, ya paling cuma 1 jam lah, paling lama, begitu. Tapi ibadah yang sejati, hidup kita, itu keseluruhan waktu. Seluruh waktu kita sampai meninggalnya kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai meninggalnya kita. Nah, maka ketika ada orang yang belajar untuk ibadah yang benar-benar ibadah, pikiran, perkataan, perbuatannya itu, yang sungguh-sungguh dia arahkan untuk Tuhan, dia perhatikan layak nggak untuk Tuhan, berkenan nggak untuk Tuhan, maka akan memberikan dampak Bapak Ibu Saudara secara personal kita. Ya, Paulus memberitahu dampak secara pribadi itu adalah kita jadi tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Itu dampak ya. Kalau kita udah fokus, sungguh-sungguh memperhatikan apa sih yang Tuhan minta, kita uji dengan setiap kita mau melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Damai tidak, bersyukur tidak, sukacita tidak. Kalau kita malah hambar, kita malah malu, kita malah menjadi orang yang rendah diri, berarti ada yang salah. Ya. Nah, justru saat kita sudah mencoba berjuang ibadah yang sejati itu, secara pribadi kita akan diajar untuk tahu mana yang Allah kehendaki. Ketika Anda menguji dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah tindakan Anda sukacita, Anda bersyukur, maka itu kehendaknya untuk Anda lakukan. Yang kedua adalah menguasai diri menurut ukuran iman. Iman kita adalah dasar untuk kita menyikapi segala sesuatu. Menyikapi peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Menjalankan tugas tanggung jawab kita. Artinya kita mengerjakan bukan kekuatan kita. Kehebatan kita. Ya, kelebihan kita. Tapi kita merasakan dengan iman kita, saat kita nggak bisa, kita nggak mampu, nggak mungkin, maka di dalam nama Tuhan Yesus, iman kita akan menegaskan kepada kita, percayalah, Tuhan tolong Anda. Anda menguasai diri Anda. Anda nggak lagi emosi, Anda nggak lagi khawatir, Anda nggak lagi takut. Memang ini nggak bisa dihitung secara lahiriah, begitu saja ya kita buat-buat. Tapi ketika ada orang merasakan bahwa aku nggak sanggup, nggak bisa, mungkin dia akan awalnya takut, tapi saat dia mencoba di dalam nama Tuhan Yesus, dia percaya sama Tuhan, maka dia bisa menguasai diri dia. Dia akan tenang, dia akan sabar, dia akan tersenyum. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setiap hal yang Anda akan lakukan, itu kok Anda ikhlas gitu. Anda nggak terpaksa. Anda bergiat, Anda rajin. Kalau Anda pemimpin, Anda berlaku sebagai pemimpin. Anda punya karunia apa yang baik, Anda kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Ya, yang tadi nggak terpaksa, nggak bersungut-sungut, nggak berkeluh, nggak hitung-hitungan lagi. Dapat apa saya dari yang saya lakukan? Enggak. Tapi dengan sukacita. Itu dampak yang Anda akan alami. Saat Anda sungguh menghadirkan satu ibadah, hidup Anda dipersembahkan kepada Allah, diri Anda di dalam nama Tuhan Anda uji setiap perkataan, pikiran, perbuatan Anda. Adakah sukacita? Adakah rasa syukur? Maka Anda merasakan begitu indah di dalam Tuhan. Nah, lalu secara komunal, persekutuan,
apa yang akan dirasakan mereka dari Anda. Mereka merasakan cinta Anda, kasih Anda. Mereka ngelihat dan mereka saling akan mengasihi. Karena kasih Anda itu akan menularkan kepada banyak orang untuk melakukan yang sama. Menerima orang lain, menghargai orang lain. Dan yang terakhir, secara komunal, orang-orang yang melihat hidup Anda akan memuliakan Allah Bapa. Ya, akan merasa tersentuh dengan apa yang Anda lakukan. Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang terberkati oleh karena perkataan Anda, sikap Anda. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 disebut, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah bagian yang sangat penting di setiap yang Anda tunjukkan kepada banyak orang. Kalau Anda merasa hebat, silakan. Anda merasa berjasa, silakan. Tapi apakah semua orang yang merasakan kehebatan Anda, ya, sesuatu yang hebat dari Anda, kelebihan Anda, akan memuliakan Allah? Atau maaf nih, apakah Anda ikhlas di setiap kebaikan Anda, derma Anda, sikap Anda? Mereka nggak memuji Anda, tapi memuji Allah. Terpujilah Allah. Lalu Anda dibiarkan saja, nggak dipuji misalkan. Anda ikhlas nggak kalau nggak dipuji dari setiap kebaikan Anda? Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka di ujung waktu dalam renungan ini saya mengajak kita berefleksi dengan satu pertanyaan. Mampukah seorang melakukan ibadah sejati sehingga memberikan dampak positif dalam hidupnya? Mampukah? Silakan Anda memberikan sharing di kolom komentar diri Anda, pengalaman Anda. Sesungguhnya ya jujur akan merasakan kebenaran firman Tuhan. Ya, apakah sedang beribadah yang sebenarnya, ibadah yang nyata, kehadiran Anda itu bisa dirasakan dan membuat banyak orang memuliakan Allah. Silakan Anda bisa memberikan komentar di kolom komentar. Senang kita bisa bertemu dalam sharing kitab dalam KRT GKP Keramat malam ini, Bapak Ibu Saudara. Atau bisa ke diri kita masing-masing. Aku ini mampu nggak ya sebenarnya? Mampukah aku melakukan sikap hidup setiap saat sebagai ibadah yang sejati kepada Allah? Terus terang tema ini sebenarnya sangat tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Karena ini membongkar realitas sikap hidup kita yang ternyata hidup kita itu tidak dengan sadar atau dengan sengaja mau kita persembahkan kepada Allah. Yang ada kita hanya siap untuk mempersembahkan uang kita dalam sebuah kebaktian. Kita sisihkan, kita siap. Walaupun kadang-kala jumlahnya kita hitung lagi. Ya kan? Atau mungkin siap ketika ada orang yang diminta untuk melayani sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya silakan, itu juga bagus. Itu kan dalam satu momen tertentu, ya, dalam waktu tertentu. Walaupun kadangkala ada orang yang sudah mau melayani misalkan, nyata juga nggak tahan ya, nggak sampai selesai. Kalaupun sampai selesai dia nggak ngerjakan apa-apa, dia diam saja, dia biarkan tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang lain. Jadi nggak bisa dibilang kita memang selalu siap mempersembahkan diri kita untuk hal yang baik yang Allah minta gitu ya. Apalagi dalam masa-masa hidup kita yang kita yakin umur kita tetap diberi umur panjang sampai kematian kita, usia bertambah. Dan sepanjang itulah Tuhan minta
tunjukkan. Tunjukkan sikap ibadahmu yang sejati. Ibadah yang kamu tunjukkan dengan pikiran, perkataan, perbuatan kamu yang menyenangkan Tuhan. Yang disiapkan, dikhususkan untuk apa yang baik yang Tuhan minta kita lakukan. Silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan kita untuk memberikan sharing, tanggapan atas pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya sambil melihat di kolom komentar Facebook. Selamat malam buat semua Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Kiranya kita boleh tercerahkan oleh firman Tuhan. Kita saling juga akan menguatkan di antara kita, ya, lewat sharing-sharing ini. Ini dari Pak Muhammad Jelani. Maaf Pak Pentomas, ya, saya ingin tahu apakah saya termasuk yang lakukan ibadah sejati melalui pembuatan karya lagu rohani Kristen seperti lagu yang sudah saya kirim pada Bapak Pendeta, lagu berjudul Persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Pak Jelani ini termasuk produktif dalam membuat lagu. Dia punya talenta dalam bermain musik luar biasa. Dan selalu dia upload ya di YouTube. Dan saya di-share. Ya, Pak Muhammad Jelani, sebenarnya ketika kita boleh mengekspresikan rasa syukur kita dalam sebuah lagu, mengekspresikan rasa syukur kita, sukacita kita dalam sesuatu hal, seperti membuat lagu, kita bernyanyi, itu satu yang indah. Tetapi biarlah itu lahir dari sikap hidup kita yang memang betul-betul berserah dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan sesuatu yang bersifat hanya ingin dinilai oleh orang lain dalam satu kesempatan. Tetap teruskan Pak Muhammad Jelani, kesaksian Bapak lewat pujian, kesaksian hidup Bapak yang nyata sehari-hari yang tertuang dalam lagu, ya, yang kita juga bisa nikmati. Silakan yang lain Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa boleh merasakan bahwa hidup ini sebenarnya memang hidup yang harus kita tunjukkan sikap ibadah, sikap hormat kita, bakti kita kepada Allah, sehingga itu bisa mengerem kalau sikap kita ternyata bisa melanggar perintah Tuhan. Dari Pak Robert Hasiholan Sitompul, seseorang mungkin saja mampu melakukan ibadah yang sejati jika yang bersangkutan sebelumnya telah mengkhususkan atau mempersiapkan dirinya untuk hal tersebut. Saya pribadi masih dalam proses untuk mampu memberikan persembahan yang hidup bagi Allah. Amin. Ya, Pak Robert, betul bahwa ibadah sejati itu adalah pilihan. Seperti kita ingin bicara kepada orang lain, kita memilih menyiapkan waktu kita untuk ngomong sama orang lain. Seperti kita diminta mengerjakan sebuah tugas, kita menyiapkan waktu untuk betul-betul mengerjakan tugas sampai selesai. Begitupun untuk kita beribadah hidup ini sebagai ibadah sejati kita kepada Allah. Ya, kita harus dengan sadar mengerjakan itu, menunjukkan itu, dan itu proses sampai waktu terus dalam penyertaan Tuhan akan berakhir. Tapi kita selalu akan diingatkan untuk semakin belajar apa yang kurang yang perlu kita perbaiki di setiap ibadah hidup sehari-hari kita, pikiran kita, mungkin kita, salah ngomong, atau salah menyikapi, atau hal lain yang kita anggap aku mesti koreksi. Itu bagian ibadah yang terus membuat kita akan semakin dimatangkan. Tetap setia untuk Pak Robert dalam hidup dalam Tuhan. Fania Clara, kalau menurut saya setiap orang mampu untuk melakukan ibadah sejati sesuai dengan kesadaran diri kita sendiri. Kalau kita niat untuk melakukannya dan berkomitmen.
apapun bisa terjadi dan bahkan bisa berpengaruh positif untuk dirinya dan bahkan kepada orang lain. Ya, betul. Dimulai dari kesiapan diri, sadar, nggak dipaksa ya. Jangan karena terpaksa gitu ya. Sama seperti orang mungkin berdoa kalau dipaksa untuk kamu doa ya, mungkin beda kalau saya mau berdoa gitu kan. Dan itu komitmen ya untuk kita bisa akan kita kerjakan ya. Komitmen kita ya, kesiapan kita secara sadar dari komitmen itu pasti disebut sini berpengaruh positif buat dirinya dan bahkan orang lain. Terima kasih Fania, keren, luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, luar biasa kebersamaan kita pada saat ini. Sungguh kita kiranya firman Allah selalu memberkati kita dan kita terberkati pada akhirnya hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah usia lanjut dan mungkin masih remaja, tidak ke gereja yang orang akan bilang itulah ibadah. Ya. Walaupun juga ada anak muda yang usia produktif juga nggak datang ibadah, bukan satu hal. Tetapi saat sekarang ini kita diingatkan, setiap detik dimanapun Anda dan saya berada, hadirkan ibadah. Hadirkan pikiran, perkataan, perbuatan Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Menghadirkan rasa syukur Anda akan hidup ini. Menghadirkan sukacita. Kalau ternyata kita nggak mendapatkan merasakan sukacita, rasa syukur itu, mari kita koreksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang kita perlu perbaiki. Ada yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Kita nggak usah koreksi orang dulu. Kita nggak usah atur-atur bagaimana orang harus berbuat apa. Tapi Tuhan minta koreksi diri kita. Koreksi diri kita masing-masing. Untuk apa? Supaya damai itu bukan buat orang lain. Damai itu buat Anda dan saya. Rasa syukur itu bukan buat orang lain. Rasa syukur itu buat hidup Anda. Umur semakin bertambah, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kenapa tidak ada bahagia? Bukan bahagia karena materi, bukan karena dipuji orang, disenangkan orang, tapi bahagia karena damai Tuhan itu masih kita katakan ada dalam hidup kita. Maka setiap hal yang kita kerjakan bagi anak-anak yang belajar di rumah, belajar dengan sukacita. Ibu-ibu mengerjakan tugas rumah tangga dengan sukacita. Bapak-bapak yang mungkin harus keluar pekerjaannya ke kantor ataupun yang usaha di rumah dengan sukacita, dengan rasa syukur. Semua kita apapun, termasuk yang sedang sakit, dalam perawatan, atau yang akan dirawat karena satu penyakit. Bapak Ibu Saudara, sakit, penyakit, masalah, persoalan tidak bisa mematikan damai sejahtera Tuhan di setiap penyerahan hidup kita, ibadah kita untuk Allah. Saya bersyukur kita bisa bertemu secara virtual malam ini. Biarlah setiap kita yang boleh merasakan berkat Tuhan, semua hal yang baik, tetap jadikan itu kekuatan dalam hidup kita. Semoga setiap kita tetap semangat. Mari bersama saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara. Setiap kebaikan Allah kita akan balas, bukan untuk untung rugi dan melunaskan. Namun sikap kita, apa yang kita mau lakukan, akan dibalas kebaikan Tuhan. Bentuk kesiapan kita memberi, berpikir, berkata, bertindak untuk Tuhan. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kasih Tuhan kita rasakan dalam firman Tuhan malam ini. Mari kita menaikkan pujian dengan apa akan kita lakukan. Kasih-Mu
Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu Ya besar saudara, buat setiap Bapak Ibu kami yang Tuhan. dikasih Tuhan, Thank you Jesus. senang kita dapat sungguh-sungguh Thank you mempersiapkan diri kita. Jesus. Kita mau beribadah buat Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Dengan apakah Tuhan Bapa di surga, dalam berkat-Mu kami akan menghadirkan sikap hidup yang beribadah kepadamu. Bukan karena kuat gagah kami nggak layak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Kami mau beri waktu kami mau siapkan diri kami Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Kami mau siap Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, dalam keadaan apapun, Roh Kudus boleh kami rasakan, menuntun kami. Biarlah dijauhkan sikap khawatir dan takut setiap apapun yang kami sedang akan hadapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ingin damai itu, kami ingin sukacita itu, kami ingin rasa syukur itu. Dan Engkau akan berikan buat setiap kami yang memberi diri untuk Engkau. Walaupun kadang kami jatuh, kami gagal, kami tidak berdaya. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mau mengangkat kami tetap kuat dan berjalan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita, semua kita. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain, di waktu yang lain. Dan kiranya kita akan tetap dipelihara Tuhan. Jaga sehat kita. Selamat malam.